Perkenalkan, nama saya Suci Agustianto. Saya dari UT Pekanbaru dengan NIM 0530444203. Di sini kita akan mengerjakan tugas 1 dari mata kuliah basis data. Nah, di sini kita diberikan contoh kasus, yaitu pada sebuah perguruan tinggi, mahasiswa akan mengambil mata kuliah yang ditawarkan. Setiap mahasiswa dapat mengambil minimal satu mata kuliah, namun dapat mengambil beberapa mata kuliah dalam satu semester. Setiap mata kuliah hanya bisa diajar oleh satu orang dosen, dan setiap dosen dapat mengampu atau mengajar minimal satu mata kuliah. Nah, dari contoh kasus di atas, kita disuruh untuk membuat Entity Relationship Diagram atau disebut ERD dengan tahapan atau langkah-langkah yang sesuai pada panduan. Nah, di sini kita akan menggambar Entity Relationship terlebih dahulu. Setelah itu kita akan menjelaskan satu persatu dari diagram yang telah kita buat. Di sini saya akan mempercepat videonya supaya tidak terlalu lama ya. Nah, di sini kita udah selesai menggambar diagram entity relationship. Oke, sekarang kita akan menjelaskan satu persatu rangkaian. Nah, dari contoh kasus di atas, kita bisa menunjukkan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama kita mengidentifikasi entitas. Dari contoh kasus di atas, kita mendapatkan entitas yang pertama yaitu mahasiswa, merupakan pihak yang mengambil mata kuliah, dan yang kedua mata kuliah yang merupakan mata kuliah yang ditawarkan dan bisa diambil oleh mahasiswa serta diajar oleh dosen. Dan yang ketiga yaitu dosen,
yang merupakan pihak yang mengajar mata kuliah. Nah, setelah kita mengidentifikasi entitas, kita akan menentukan atribut apa saja yang terdapat oleh entitas tersebut. Nah, entitas yang pertama yaitu mahasiswa, yang terdapat atribut NIM, atau kita bisa buat NIM ini sebagai primary key. Nah, yang kedua itu nama mahasiswa, yang ketiga jurusan, dan kita bisa juga menambahkan tanggal lahir. Nah, dari entitas mata kuliah, kita mendapatkan atribut kode mata kuliah yang kita buat menjadi primary key. Nah, kita mendapatkan nama mata kuliah, SKS, satuan kredit semester, dan semester. Nah, untuk entitas dosen, kita menemukan atribut NIDN atau disebut nomor induk dosen nasional, dan kita buat sebagai primary key. Terusnya nama dosen, bidang keahlian. Nah, yang ketiga kita mengidentifikasi dan menentukan relasi. Sekarang kita relasi yang pertama yaitu mengajar. Hubungan antara dosen dan mata kuliah yang bisa kita deskripsikan seorang dosen mengajar sebuah mata kuliah. Nah, relasi yang kedua kita menemukan mengambil. Nah, hubungan antara mahasiswa dan mata kuliah yang bisa kita dideskripsikan sebagai seorang mahasiswa yang mengambil sebuah mata kuliah. Nah, langkah yang keempat kita menentukan kardinalitas dan modalitas relasi. Di sini kita relasi yang pertama yaitu mengajar antara dosen dan mata kuliah. Nah, setiap mata kuliah hanya bisa diajar oleh satu orang dosen. Ini berarti dari sisi mata kuliah hubungannya adalah one. Nah, setiap dosen dapat atau mengajar minimal satu mata kuliah. Ini berarti satu orang dosen bisa mengajar satu atau lebih mata kuliah. Hubungannya adalah many, yang kita simbolkan sebagai N. Kesimpulan kardinalitas relasi antara dosen dan mata kuliah adalah one to many atau satu ke banyak. Nah, satu dosen bisa mengajar banyak mata kuliah, tetapi satu mata kuliah hanya diajar oleh satu orang dosen. Nah, relasi yang kedua yaitu mengambil antara mahasiswa dan mata kuliah. Setiap mahasiswa dapat mengambil minimal satu mata kuliah, namun dapat mengambil beberapa mata kuliah. Ini berarti satu mahasiswa bisa mengambil banyak mata kuliah. Hubungannya adalah many, atau kita simbolkan sebagai N. Nah, seterusnya secara logika satu mata kuliah ini bisa berisi tercontohkan basis mata kuliah basis data. Pasti bisa diambil oleh banyak mahasiswa. Hubungannya juga many, yang kita simbolkan dengan N. Kesimpulan dari kardinalitas relasi antara mahasiswa dan mata kuliah adalah many to many atau banyak ke banyak. Nah, dalam desain database relasi many to many atau banyak ke banyak tidak bisa diimplementasikan secara langsung. Oleh karena itu, kita harus memecahkannya menjadi dua relasi. One to many dengan membuat sebuah entitas asosiatif.
atau associative entity baru. Kita bisa menamainya dengan KRS, kartu rencana studi, atau pengambilan mata kuliah. Entitas baru ini akan mengambil primary key dari mahasiswa, yaitu NIM, dan mata kuliah, yaitu kode mata kuliah sebagai foreign key. Dan kelima, ini kita akan mendeskripsikan gimana cara membuat entity relationship dengan ERP. Berdasarkan analisis yang keempat yang kita sudah lakukan ini, kita dapat menggabungkannya menjadi sebuah diagram ERD yang kita deskripsikan sebagai berikut. Dan kita munculkan di sini diagram ERD-nya biar lebih jelas lagi kita menjelaskannya. Kita copy seharusnya di sini, copy ke sistem, terus sini. Nah, di sini kita sudah pindahkan keluar biar agar lebih mudah kita menjelaskannya. Nah, kan ada 3 entitas utama, yaitu mahasiswa, dosen, dan mata kuliah itu sendiri. Dan yang kita udah ubah menjadi dua relasi, yaitu kita di sini membuatnya pengambilan mata kuliah yang sudah kita sebutkan dari tadi, yaitu pengambilan MK. Nah, di sini relasi yang pertama itu one to many antara dosen dan mata kuliah. In K, yaitu IDN ini, dan IDN nama Induk Dosen Nasional akan ditempatkan di mata kuliah. Ini ya, for in K-nya kita tempatkan di sini dan di sini. Nah, relasi money to money antara mahasiswa dan mata kuliah akan dipecah oleh sebuah entitas yang pertama, pengambilan mata kuliah. Nah, ini tadi ya. Nah, entitas pengambilan mata kuliah akan memiliki relasi one to many dengan mahasiswa dan mata kuliah. Dan primary key pengambil mata adalah gabungan dari NIM dan kode mata kuliah. Nah, entitas ini juga memiliki atribut sendiri, misalnya nilai. Nah, ini berarti di sini kita bisa menjelaskannya sebagai mahasiswa mengambil mata kuliah, kan? Mahasiswa mengambil mata kuliah yang diajarkan oleh dosen. Nah, di sini dosen dapat mengajar mata kuliah yang diambil, dan juga Oke, cukup sekian dan terima kasih. Atas kekurangannya saya mohon maaf.
Semoga penjelasan ini bisa menjelaskan tugas yang diberikan oleh dosen.